Melisa Noventia Prastiwi, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Tengaran, Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kemampuan dalam menciptakan budaya positif di sekolah harus dimiliki oleh setiap guru. Budaya positif yang harus diterapkan dan selalu dijalankan di sekolah meliputi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol restitusi. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, guru sebaiknya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain sehingga mereka menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Guru berkolaborasi dengan murid memperbaiki kesalahan yang ada, bukan membuat konsekuensi. Segitiga restitusi. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahapan pertama, menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Tahapan ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Keterkaitan antar materi. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Budaya positif dapat terwujud bila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Guru memiliki peran untuk menjadi penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolahnya. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 Budaya Positif. Pemahaman ini akan saya resapi dan saya terapkan di lingkungan sekolah agar memberi dampak bagi murid dan menggerakkan rekan-rekan sejawat.
Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka, guru harus dapat menempatkan diri dalam posisi manajer dan menerapkan disiplin restitusi. Penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, melainkan kolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Selama ini, saya selalu memposisikan diri saya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah maupun pemantau saat saya dihadapkan pada kesalahan murid. Padahal seharusnya, posisi yang paling tepat adalah posisi manajer yang menerapkan disiplin restitusi. Bersama dengan murid membuat keyakinan kelas yang kemudian disepakati bersama untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Saya merasa senang karena dapat melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif untuk mereka sehingga mereka lebih nyaman dan senang dalam belajar. Kegiatan diskusi dalam penyusunan keyakinan kelas dan penerapannya sudah berjalan dengan baik. Yang perlu diperbaiki adalah cara saya mengatasi masalah yang mungkin muncul di antara siswa dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Saya perlu menempatkan diri dalam posisi manajer dalam menangani persoalan. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Saya selalu diliputi rasa bersalah setelah memberikan hukuman atau konsekuensi kepada murid yang melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya gunakan adalah manajer. Saya merasa senang dan lebih tenang apabila berada di posisi manajer saat dihadapkan pada masalah siswa. Perbedaannya adalah dalam posisi manajer, saya dapat membantu siswa menumbuhkan motivasi intrinsik dalam dirinya sehingga mereka dapat menyadari kesalahannya dan mampu mengatasinya dengan baik. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan murid. Akan tetapi, tahapan yang saya praktekkan hanyalah tahap menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan membuat kesalahan merupakan suatu hal yang wajar. Hal-hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah melibatkan orang tua atau wali siswa dalam menanamkan budaya positif agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada siswa di lingkungan manapun siswa berada. Demikian pemaparan saya dalam koneksi antar materi. Terima kasih dan salam guru penggerak.